Nah, tujuan belajarnya agar siswa ini mampu memahami cinta tanah air dan modernisasi dalam beragama. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya ya. Nah, modernisasi. Materi pertama yaitu modernisasi beragama ini terdapat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 85. Bisa Anda bacakan ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an wa ila ma'alihi Rabbi a'lamu bayyanatil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau untuk bersama guru Al-Quran dan benar-benar akan memberikanmu petunjuk karena dalam Tuhan itu mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, isi kandungan dalam Quran surah Al-Qasas tadi itu bahwasannya Al-Quran ini merupakan menjadi sumber hukum dan sumber perintah bagi umat Islam untuk melakukan jenis ibadah itu, termasuk mencintai tanah air. Nah, beribadah ini merupakan tempat terbaik bagi setiap umat Islam dalam mengemban misinya sebagai hamba Allah di muka bumi. Nah, semua aktivitas manusia di dunia dan wilayah NKRI ini harus dinanti sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kembali terbaik kepada Allah. Nah, mencintai tanah air ini merupakan kewajiban setiap umat Islam dan setiap warga negara. Nah, selanjutnya yaitu mengenai cinta tanah air. Nah, tanda dan ciri-cirinya itu apa saja, Nanda? Rasa memiliki tanah air, sikap yang memiliki tanah air, ancaman. Yang ketiga, rasa kebanggaan, menghargai, menghormati, dan loyalitas tinggi yang dimiliki setiap individu. Yang keempat, menjaga dan melindungi tanah air. Yang kelima adalah korban yang kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir, mencintai adat dan budaya yang dimiliki. Nah, jadi tanda dan ciri dari mencintai tanah air itu, yang pertama itu ada merasa memiliki tanah air. Yang kedua, sikap memiliki dan bela tanah air dari segala macam gangguan dan ancaman. Yang ketiga, rasa kebanggaan, memiliki, menghargai, menghormati, loyalitas yang tinggi yang dimiliki setiap individu. Dan selanjutnya menjaga dan melindungi tanah air. Nah, selanjutnya apa sebelumnya kata Anda? Nah, selanjutnya itu cara menunjukkan sikap cinta tanah air itu ada tiga. Yang pertama, berserta dalam menjaga bineka tunggal ika. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara teman sehingga tumbuh rasa persatuan yang kuat. Yang ketiga, yaitu mencintai produk asli dalam negeri. Apa tadi cara menunjukkan sikap cinta tanah air? Tidak membeda-bedakan cara teman sehingga tumbuh rasa persatuan yang kuat. Mencintai produk asli dalam negeri. Nah, manfaat cinta tanah air ini yang pertama itu dapat menumbuhkan sikap nasionalisme, yang kedua dapat menjaga nama baik bangsa dan negara, yang ketiga yaitu menumbuhkan komitmen untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, yang keempat berprestasi demi nama baik bangsa. Nah, apakah Anda paham? Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengertian moderasi beragama. Nah, moderasi ini disebut juga dengan moderatio, yaitu sedang, tidak kurang, dan tidak lebih, atau bisa juga dikatakan itu pengurangan kekerasan dan penghindaran ke ekstreman. Nah, jadi sikap moderasi beragama ini merupakan sikap yang selalu mengedepankan keseimbangan baik dalam hak keyakinan, moral maupun watak saat memperlakukan orang lain sebagai individu ataupun saat berkaitan dengan institusi negara. Nah, penerapan moderasi beragama ini bukan menjadikan seseorang itu lemah ataupun mengarah kepada kebebasan, namun menciptakan kehidupan yang penuh dengan perdamaian. Nah, apakah Anda paham? Nah, selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek moderasi beragama. Apa saja Anda? Memang sekalian menyatakannya atau perilaku diri segala perbuatan selalu bertindakan juga seimbang. Yang kedua, menerapkan ideologi tanpa kekerasan dalam menyebarkan Islam,
menggunakan pola pikir rasional, dan menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami Islam dan budaya yang benar. Yang ketiga, ukuran modernisasi beragama mencakup yang indikator yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, pembelajaran terhadap budaya lokal, serta dialog. Nah, pemahaman mengenai aspek selanjutnya, adapun manfaat dari moderasi beragama ini yang pertama yaitu menghindari perpecahan antara umat beragama. Yang kedua yaitu mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga yaitu menjamin pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara. Yang keempat yaitu menciptakan ketentraman kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu mempertebal keimanan. Maksudnya tadi, menghindari perpecahan antara umat beragama, mempererat tali silaturahmi, menjamin pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara. Baiklah, untuk menguji kemampuan Anda itu akan lakukan itu model pembelajaran berupa match and match. Nah, jadi Ibu sudah menyediakan pertanyaan dan jawaban. Jadi Ibu akan bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok satu pertanyaan dan kelompok dua jawaban. Nah, nanti ketika sudah kelompok saya dibagi, jadi Anda mencari mana jawaban terkait dengan pertanyaan yang akan Anda pegang. Paham? Ibu kasih waktu 2 menit ya. Ya, Bu. Serta saling berbeda ada seimbang. Yang kedua, organisasi agama mencakup pendidikan kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, pembelajaran terhadap budaya lokal, dan bukan dialog. Ada Bu? Ya, betul jawabannya. Pertanyaannya, manfaat simbol tanah air. Jawabannya, pertama, dapat menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, dapat menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang ketiga, berprestasi demi nama baik bangsa. Nah, apakah jawabannya betul? Nah, karena Anda sudah paham semuanya, jadi apa kesimpulan terakhir ini? Yaitu cinta tanah air ini memiliki ciri-cirinya apa tadi? Merasa memiliki tanah air, sikap memiliki dan membela tanah air, segala macam gangguan dan ancaman. Nah, untuk cara menumbuhkannya apa saja tadi tidak Anda? Nah, terkait materi kita ini apakah Anda paham semuanya? Yaitu keputusan Anda membuat resume terkait dengan materi kita hari ini. Nah, bagaimana pelajaran dengan Ibu? Senang banget Bu. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya ucapkan dua hal.